Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dan semoga Allah selalu membimbing kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan pelajaran tentang ibadah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kita ketahui pada pembahasan yang telah lalu, kita sudah tahu bahwa perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Sebaliknya, apa perkara terbesar yang dilarang oleh Allah? Ya. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Sebaliknya, apa perkara terbesar yang dilarang oleh Allah? Perkara yang terbesar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan syirik. Karena syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Maka bisa dikatakan lawannya tauhid adalah syirik. Ya. Lawannya tauhid adalah syirik. Ya, perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan syirik. Dalilnya adalah di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini menunjukkan bahwa apa saja dari peribadatan, apapun bentuknya, jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan pelakunya disebut musyrik. Ya. Jadi apa saja dari peribadatan, ya, apapun bentuknya, jika itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan pelakunya disebut musyrik. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk menjauhi perbuatan syirik. Ya. Kita ketahui bahwa tujuan utama diciptakannya manusia di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tercampur dengan kemusyrikan. Ya. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tercampur dengan kesyirikan. Karena semua ibadah syaratnya adalah ikhlas dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena semua ibadah syaratnya adalah ikhlas dan
tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, apabila ada orang rajin sholat, rajin puasa, namun mereka juga berdoa meminta kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada orang yang sudah meninggal, maka semua ibadahnya itu sia-sia. Ya. Contoh dari perbuatan syirik diantaranya adalah sujud kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada orang yang sudah meninggal, menyembah batu, pohon, patung, dan sejenisnya. Ya. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, kemudian bagaimana jika yang disembah itu adalah malaikat, nabi, atau orang soleh? Ya. Apakah itu juga perbuatan syirik? Ya. Iya. Itu juga termasuk perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah. Ya. Tetaplah disebut syirik. Ya. Meskipun itu yang disembah adalah malaikat, nabi, ya, para wali, orang-orang soleh, ya, tetaplah itu disebut syirik. Ya, tetap itu adalah kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Ya. Anak-anakku semuanya, yang terakhir Ustaz tambahkan di sini tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Di surat Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Jadi sudah sepantasnya kita meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Termasuk di dalamnya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kesyirikan, tradisi-tradisi syirik. Ya. Walaupun masih ada sebagian orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, memakai jimat, dan lain sebagainya. Maka kita dengan mengilmui tentang kesyirikan, kita bisa berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Menyembelih untuk selain Allah, ya, untuk sesaji, ya, memakai jimat, ya, dan lain sebagainya. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Hanya Allah yang memberi taufik dan petunjuk kepada kita semua. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah tambahkan kepada kita keimanan, keyakinan, kefahaman dalam mempelajari ilmu agama Islam ini. Ustaz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.